Sube esa mira del pecho. No amaré la que hice eso. Deja de quemarme el chaleco. Eco. A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela. 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 He venido a beber piano y no puede querer. Pada pasal 26 dijelaskan lebih rinci pasal 22 ayat 1, yang dimana pasal 22 ayat 1 menjelaskan penyusunan AMDAL menggunakan pendekatan studi tunggal, terpadu, dan kawasan. Jadi pada pasal 26 ini dijelaskan bahwa AMDAL yang dimaksudkan tadi terdiri atas formulir kerangka acuan, ANDAL, dan RKR-RPL. Pasal 27 ayat 1 menjelaskan tahapan penyusunan AMDAL yang dimaksudkan pada pasal 21 ayat 1. Tahapannya adalah pertama, pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Kedua, pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan. Ketiga, penyusunan dan pengajuan AMDAL dan RKRPL. Dan yang terakhir adalah penilaian AMDAL dan RKRPL. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan pemeriksaan formulir kerangka acuan dan penilaian AMDAL yang dimaksudkan pada ayat pertama merupakan bagian dari uji kelayakan AMDAL. Pada pasal 28 ayat 1 dijelaskan penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam menyusun AMDAL seperti yang dimaksudkan pada pasal 21 ayat 1 melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan pelibatan masyarakat seperti yang disampaikan pada ayat 1 dilakukan melalui pengumuman rencana usaha atau kegiatan dan konsultasi publik. Kemudian pada ayat ketiga dijelaskan masyarakat yang terkena dampak langsung berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha atau kegiatan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak pengumuman sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 2 huruf A. Untuk ayat keempat, ini menjelaskan saran yang dimaksudkan pada ayat 3 disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Kemudian pada ayat kelima, dijelaskan masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, atau tanggapan terhadap rencana usaha atau kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Untuk ayat 6, yang dimaksud pada ayat ini adalah penyampaian saran, pendapat, tanggapan dicatat dalam berita acara konsultasi publik. Yang terakhir, untuk ayat 7 adalah pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sebelum penyampaian formulir kerangka acuan. Pasal 29 terdiri dari 2 ayat, di mana ayat pertama membahas tentang masyarakat yang terkena dampak secara langsung sebagaimana yang tertuang pada pasal 28 ayat 1 itu merupakan masyarakat yang terletak di dalam batas wilayah studi AMDAL yang nantinya akan terkena dampak secara langsung baik itu dampak yang sifatnya positif maupun negatif. Nah, hal ini disebabkan karena adanya rencana usaha atau kegiatan. Kemudian pasal 29 ayat 2 di dalamnya menjelaskan bahwa pemerhati lingkungan hidup, kemudian peneliti dan lembaga swadaya masyarakat yang sebelumnya telah membimbing dan juga mendampingi masyarakat dapat dijadikan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak itu sendiri. Berikutnya adalah pasal 30. Pasal ini terdiri dari 5 ayat, yang mana secara keseluruhan ayat ini membahas tentang ketika seseorang atau ketika pelaku usaha akan melakukan pengumuman rencana usaha atau kegiatan sebagaimana yang tertuang pada pasal 28 ayat 2, maka penanggung jawab usaha tersebut perlu menyampaikan informasi terkait dengan identitas dari usaha itu sendiri. Nah, identitas tersebut berupa data-data berikut ini. Kemudian dijelaskan juga tata cara bagaimana menyampaikan pengumuman tersebut, yaitu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian diperbolehkan juga menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah sesuai dengan lokasi tempat adanya usaha tersebut. Nah, media-media yang boleh digunakan dalam penyampaian pengumuman tersebut juga beragam, disebutkan bisa melalui media cetak, kemudian media elektronik, bisa juga melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dapat digunakan. Selanjutnya adalah pasal 31. Pasal 31 ini terdiri dari 7 ayat yang mana secara keseluruhan ayat ini membahas tentang masyarakat yang terkena dampak secara langsung sebagaimana yang sudah disebutkan pada pasal 29 ayat 1 dan 2 itu boleh mengajukan saran, mengajukan pendapat, juga mengajukan tanggapan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang sudah dibuat dalam jangka waktu yang diberikan yaitu selama 10 hari sejak pengumuman tersebut diadakan. Ayat-ayat di sini juga membahas tentang bagaimana caranya warga masyarakat yang terkena dampak itu menyampaikan pendapatnya. Penyampaian saran, pendapat, dan juga masukan oleh warga masyarakat yang terkena dampak secara langsung dari AMDAL ini
yaitu dengan cara melalui surat tertulis atau secara tertulis yang mana harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian harus juga mencantumkan beberapa poin seperti berikut ini. Nantinya saran, pendapat, dan juga tanggapan dari masyarakat ini harus dijadikan oleh penanggung jawab usaha atau penanggung jawab kegiatan sebagai masukan dalam pengisian formulir kerangka acuan. Yang selanjutnya adalah pasal 32. Pasal ini membahas tentang pelibatan masyarakat yang terkena dampak secara langsung melalui adanya konsultasi publik. Itu terdiri dari beberapa kalangan masyarakat, seperti kelompok masyarakat yang rentan atau vulnerable group, kemudian ada juga masyarakat yang adat atau indigenous people, dan juga kelompok laki-laki atau kelompok perempuan yang memperhatikan adanya kesetaraan gender. Pasal 33. Sebelum pelaksanaan konsultasi publik, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, penanggung jawab usaha harus berkoordinasi dengan instansi terkait tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik. Dan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B, penanggung jawab usaha harus menyampaikan informasi mengenai tujuan, waktu dan tempat, bentuk, cara dan metode konsultasi, dan tempat pelaksanaan, serta lingkup saran, pendapat, dan tanggapan. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf C, dilakukan secara jaringan dan di luar jaringan yang mencakup prakarya, seminar, temu warga, dan dialog interaktif. Pasal 34. Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab usaha harus menyampaikan tentang deskripsi rencana usaha, dampak potensial, dan komponen lingkungan yang akan terkena dampaknya. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, masyarakat yang terkena dampak langsung berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan secara langsung. Penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, tanggapan masyarakat yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 35. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 ayat 2C, pengumuman rencana usaha atau kegiatan disampaikan oleh penanggung jawab usaha atau tim uji kelayakan lingkungan hidup. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf E, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan perlibatan masyarakat dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab usaha. Disampaikan dalam ayat 2, masyarakat harus memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat berkepentingan lainnya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 3, masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha. Pada pasal 36, terdapat 5 ayat yang membahas mengenai kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian di bidang sektor usaha ataupun kegiatan wajib AMDAL, di mana menyusun formulir kerangka acuan spesifik sesuai dengan jenis usaha dengan format yang tercantum di lampiran 2. Formulir tersebut berisi perlingkupan dan metode studi AMDAL yang berkoordinasi dengan menteri. Setelah itu, menteri akan memasukkan formulir tersebut ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 37. Pada pasal 37 ini terdapat 2 ayat yang mengenai penanggung jawab usaha ataupun kegiatan mengisi formulir kerangka acuan spesifik di dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup, yaitu menteri, seperti pada pasal 36 ayat 4. Dan pengisian formulir tersebut mengacu pada format kerangka acuan yang disebutkan di pasal 36 ayat 5 tadi, yaitu lampiran kedua. Selanjutnya adalah pasal 38. Pada pasal 38 ini terdapat 4 ayat, di mana formulir kerangka acuan yang sudah diisi tadi diajukan oleh menteri dan diperiksa oleh yang pertama, menteri melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup di pusat. Yang kedua, gubernur melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berada di provinsi. Dan yang ketiga, bupati ataupun wali kota melalui tim lingkungan hidup yang berada di kabupaten ataupun kota. Dalam melakukan pemeriksaan, formulir tersebut melibatkan yang pertama, ahli terkait usaha ataupun kegiatan dampak lingkungan hidup dari usaha. Yang kedua, instansi yang terkait rencana tersebut. Pemeriksaan paling lama 10 hari sejak formulir diterima secara lengkap. Hasil pemeriksaan formulir tersebut disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan formulir mengenai yang pertama, dampak penting dari hipotetik, yang kedua, batas wilayah studi dan waktu kajian, yang ketiga, metode studi, yang keempat, penetapan kategori AMDAL, yang kelima, waktu penyusunan AMDAL, RKL, RRL. Pasal 39 tentang penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyusun dokumen AMDAL berdasarkan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 4. Ayat 2 yaitu dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat A.
pendahuluan, B. deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan berserta alternatifnya. Yang C. deskripsi rinci rona lingkungan hidup. Yang D. hasil dan evaluasi masyarakat. Yang E. penentuan dampak penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Yang F. perkiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak. Yang G. evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan hidup. Yang H. daftar pusaka dan terakhir lampiran. Lalu pasal 40 yaitu tentang penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyusun dokumen RKL RPL berdasarkan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2. Dokumen RPL dan RPL memuat pendahuluan, matrik RKL, matrik RPL, dan ini. Selanjutnya pasal 41 yaitu tentang penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan dokumen RKL RPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dibagi berdasarkan kegiatan usaha dan atau kegiatan. Ayat 2 yaitu kategori yang dimaksud meliputi A. kategori A, kategori B, atau kategori C. Ayat 3 ditentukan berdasarkan kriteria yaitu A. kompleksitas rencana usaha dan atau kegiatan. Yang B. dampak rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Yang C. sensitivitas lokasi rencana. Yang D. kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi. Sekian dari saya, terima kasih.